Nah, nek tindakan kekerasan PT LPI sing wau diceritakan ke Bapak Ibu ini kan salah satunya berhubungan aup-aupan iki yo. Sing kejadian ini ku sampun setahun kepungkur terus mboten. Ya itu kayak gitu. Merusak, mengintimidasi, merampas seperti nurun biru kayak gitu. Mbak sepeda motor mas, tak tangisi nek sore langsung ke gas. Pengerusakan Joglo Juang Petani Punden Rejo yang dilakukan oleh PT LPI masih lekat di dalam ingatan petani dan warga di Kabupaten Pati. Pengerusakan itu terjadi pada tanggal 13 Ramadan atau 13 Maret 2025. PT LPI mengerahkan ratusan orang untuk melakukan tindakan bengis tersebut. Waktu itu kan kita mendirikan tenda mas. Nah, waktu itu bulan puasa kita dikasih tahu oleh pihak BPN mungkin ya, disuruh bubarin karena mau ada acara. Kita bubar karena kita tahu ini kan udah tanah-tanah kosong, hidupnya udah habis. Kita dari BPN itu bubari tenda terus mendirikan di lokasi ini mas, aup-aupan. Terus itu bulan puasa ya untuk buka bersama ya, intinya ya buat ibadah lah. Tapi awal puasa kita bangun 13 puasa, dari ke-13 puasa itu dirobohkan oleh 10 bulan preman. Pada tanggal 29 April 2025, petani Punden Rejo melayangkan pelaporan Joglo Juang ke Polda Jawa Tengah. Akan tetapi, justru pihak Polda meminta petani untuk mengumpulkan alat bukti terlebih dahulu. Padahal, semua bukti sudah jelas dan terang benderang. Perjuangan petani Punden Rejo tidak pernah berhenti di tengah rentetan kekerasan dan kriminalisasi yang mengancam mereka. Pada tanggal 12 Februari 2025, petani Punden Rejo melakukan aksi membangun tenda di depan kantor pertanahan Kabupaten Pati. Ekonomi warga negara Indonesia sangat-sangat lemah, sangat-sangat susah. Makanya itu jangan semena-mena pemerintah memikirkan pihak yang sebelah, yang punya uang, yang punya tanah banyak sekali. Kami minta kembalikan tanah kami. Hidup petani, hidup rakyat, bermabun, hidup bermabun. Sepertinya sudah menjadi watak mereka. Sebelumnya, PT LPI telah berulang kali melakukan tindak kekerasan. Kami mencatat kejadian-kejadian tersebut. 1. Pengerusakan tanaman warga dan pengusiran warga dari tanah garapannya pada tahun 2020 setelah 20 tahun menggarap lahan tersebut. Polisi nanti kau tunggu. Saya tunggu kau di polisi. Biarin. Ada urusan sama saya. Menghargai aja kita. Anak saya juga jadi polisi. Kau mana punya tanah ini? Menghargai kita. Ada bukti sertifikatnya salah. Ada sertifikat salah dari mana? BPN ngakui loh. HGB Pak. Tidak sesuai keperuntukannya Pak. Salahnya di situ. Dari dulu ya, dari Mbah udah menanam, tapi belum ada titik temu dari pemerintah mas. Nah, waktu 2020 tiba-tiba PT LPI rusak tanaman warga dengan mengerahkan aparat dan preman-preman. Dia waktu 2020 itu waktu COVID mas. Dia merusaknya ya, preman dikerahkan di lokasi terus merusak tanaman warga itu. Ya kalau orangnya lokal atau enggak itu kurang paham saya mas. Tapi itu yang ngerahkan emang dari PT LPI. 2.
peristiwa pengerahan ratusan orang suruhan LPI dengan menggunakan truk lahan warga pada tahun 2024. Tindakan kekerasan ini menyebabkan beberapa perempuan mengalami trauma berat. Pandangan habis. Warga kan mau reclaiming, tapi PT LPI itu selalu menyerang terus. Padahal warga itu mau mau mengembalikan tanah yang telah dirampas PT LPI. Tapi PT LPI-nya itu nggak mau mengalah, nggak mau misalnya aku wis perpanjang aku entek. Berarti wong nyewa kan wis bar. Nek apa dia menyerang terus. Tapi warga nggak mau mengalah, soalnya kan ini benar-benar hak atas tanah tinggalan moyang. Maka warga ini sebenarnya ya terus berjuang melawan yang ketidakadilan. Waktu reclaiming Mas itu mau perubahan ini Jogo Juang itu emang ada PT LPI membawa preman juga membawa aparat, Mas. Membawa preman, membawa aparat. Itu jumlahnya 7 truk. Aparatnya itu polisi atau TNI? Polisi, Mas. Soalnya itu dari Polres. Dusumi itu melihat dari kepala mata saya sendiri, Mas. Satu mobil itu kayaknya. Wes ora ana sing ngatasi iki. Wong durung kabeh jemput gawe. Omahe diberukno LPI wis jancuk tenan LPI iki. Mikeli ngono. Wes LPI njen jancuk timpe wong iki. Ora ono. Mas. Ya kita namanya petani ya tetap mempertahankan tanah ini ya. Dari LPI terus menyerang kita terus PT sampai ada rumah-rumah warga yang dirobohkan, rumah semen yang pertama, yang kedua rumah Ibu Marni sama Pak Kailan. Aja angger bongkar Mas, laporan desa sik. Aja angger bongkar, bermasalah neh kok. Atasannya sakrek jek mboten ngomong napa-napa, mboten bicara napa-napa, mboten pamit, mboten sanjang, mboten mungel napa-napa. Terus langsung mlebet beto tampar. Griyane kula dibusuki tampar blandare. Sing setunggal mlebet ngedalke tampar, sing setunggal busuke keng Jawi, sing setunggal keng mlebet medalke tampar, langsung tampar medal kali-kali digeret. Niku langsung rubuh rumah Pak Kasmin sama Pak Kaila yang itu baru dirusak depan, samping, belakang, tengah. Pak Peno mau dirusak tapi sempat dihadang oleh warga sampai bentrok Mas, fisik dorong-dorongan itu. Jadi nggak jadi dirusak. Itu terus kami melaporkan ke Polresta Pati, tapi tidak ada titik. Justru malah petani yang dikriminalisasikan, dilaporkan oleh PT atas dasar yang satu merusak tanaman, kedua menguasai lahan tanpa hak. Padahal hak itu kan sudah habis. Kenapa dia masih melaporkan kami ke polisi? Seharusnya kan
laporan kami yang ditindaklanjuti. Alih-alih mendapatkan perlindungan dan mengusut tuntas dalang di balik rentetan kekerasan tersebut, petani Punden Rejo justru dihujani oleh undangan panggilan klarifikasi. PT LPI melayangkan beragam pelaporan, salah satunya menuduh petani dengan tuduhan penyerobotan lahan. Padahal sejak tahun 2024 bulan September, klaim PT LPI di atas tanah petani Punden Rejo sudah habis. Dari waktu itu kita sempat mediasi di DPRD. Ya ada dari BPN, ada dari Wakil Bupati juga, dari pemerintahan Pemda, semua hadir Mas. Itu pun Pak Jaka sudah mengakui bahwa dulunya itu memang tanah rakyat yang dikuasai Belanda. Itu mengakui di pemerintahan Padi sudah tahu semua Mas. Dan Pak Jaka dari BPN Padi juga telah mengembalikan permohonan PT LPI dan mencoret dari daftar layanan Mas. Itu jelas ada berita acaranya juga. Pada intinya Komnas HAM di dalam penanganan juga sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang cukup konkret ya. Kami pun juga sudah mengundang pihak perusahaan PT LPI sendiri dan menawarkan berbagai opsi penyelesaian supaya terjadi katakanlah kesepakatan yang berkeadilan. Namun di dalam perkembangannya memang perusahaan masih tetap enggan untuk bisa bermusyawarah dengan pihak warga waktu itu. Nah untuk itu kami mencoba memberikan rekomendasi dan menekankan pada pihak kantor pertanahan kota atau Kabupaten Pati, di mana berdasarkan informasi yang kami terima dari warga yang mendasarkan pada hasil pertemuan dengan DPRD waktu itu, bahwa Kantah nanti sudah menyatakan akan mengembalikan permohonan perpanjangan atau Selain pelaporan ke kepolisian, petani Punden Rejo juga melayangkan pengaduan ke Komnas HAM RI atas kejadian pengrusakan Joglo Juang tersebut. Pada tanggal 29 April 2025, Komnas HAM mengeluarkan perlindungan dan mendorong Kapolda, Kapolres, dan pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT LPI kepada petani Punden Rejo. Kalau memang dipandang sudah lewat waktu 2 tahun dari sejak berakhirnya masa hak PGB 61 itu, tentunya juga dari kantor pertanahan bisa mengusulkan ke kementerian untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar, sehingga konsekuensinya tanah itu harus kembali ke negara. Nah, berdasarkan katakanlah pernyataan atau pengakuan sebagai tanah negara oleh kementerian atau BPN, tentunya bisa kemudian redistribusikan kepada warga. Semua opsi yang konkret ini sudah kami sampaikan Pak Camat maupun Pak yang mewakili Kapolres. Intinya tinggal sekarang kita ingin mendengarkan apa langkah-langkah apa yang telah diambil atau yang akan diambil oleh kantor pertanahan. Karena terus terang kalau saya melihat bulannya dari sana, ya bulannya itu ada di kantor pertanahan. Bagaimana kebijakan dari Kementerian BPN ataupun Kanwil di provinsi atau Jakarta yang di Pati bisa menyelesaikan ini secara adil. Itu saja kalau menurut saya. Ya, kalau permasalahan tadi sudah cukup jelas. Saya kira itu, Pak. Kalau harapannya ya dengan proses yang sudah berjalan ya dari pemerintah juga udah tahu kalau itu udah habis, seharusnya ya segera mengembalikan tanah ini Mas kepada masyarakat, karena masyarakat ini sangat membutuhkan. Maka pemerintah sudah tahu semua atas pelanggaran LPI yang dilakukan udah tahu sebenarnya. Ya untuk mengayomi rakyatnya, untuk menyejahterakan masyarakat, karena masyarakat setempat membutuhkan lahan itu ya seharusnya ya diberikan kepada masyarakat yang layak untuk dikasih tanah Mas. Karena benar-benar tidak punya lahan untuk bertani, untuk tempat tinggal tidak punya Mas. Untuk menghentikan kekerasan dan kriminalisasi berkepanjangan yang hanya akan memperkeruh persoalan, negara seharusnya menjalankan mandatnya untuk mengembalikan tanah sebagai sumber penghidupan kepada kaum tani.
Tanpa kaum tani, kedaulatan pangan tidak akan tercapai dan stabilitas pangan nasional yang justru akan terganggu.